Hai, hai, halo, halo. Halo, selamat malam Mas Dani, Malam, apa Mbak. kabar? Baik, baik. Ini bentar, saya adjust dulu. Nah, oke. Backgroundnya saya pakai Oke, pink malam ini. ah, saya sama kayak baju saya ya warnanya pink. Suaranya jelas terdengarkan suara saya? Jelas, jelas banget kedengeran. Oke, siap, siap. Semoga koneksinya lancar ya. Oke, barusan udah Amin. sempet pre-opening kalau Mas Dani itu aktif banget ngeblog mungkin hampir 10 tahunan ya, dan saya juga sering baca nih jadi referensinya, kadang jadi referensinya investing mom gitu kan, sering baca yang menariknya itu karena semuanya tuh udah dilakuin kan, jadi Ya, sharingnya tuh ya. berdasarkan pengalaman gitu kan, bukan hanya dari teori aja gitu. Nah, boleh dong kenalan nih Mas Dani. Kayaknya dulu pernah ya kita IG live, Iya, tapi kita pernah kebalik live ya. bareng. Nah, sekarang mungkin boleh deh gantian nih kenalan nih. Mungkin teman-teman investing mom ada yang belum kenal Mas Dani. Mas Dani itu gimana sih? Kan sebetulnya banker ya, tapi aktif Hmm, banget hmm. gitu sharing keuangannya. Siap, siap. Thank you, Mbak Dian. Selamat malam teman-teman semua, followernya investingmam.id. Kenalkan, nama saya Dani Rahmat, suka dipanggilnya Mamat, atau mau dipanggil Dani juga boleh, dipanggil Wawan juga boleh, apapun. Tapi seringnya dipanggil Mamat gitu ya. Nah, saya sendiri, apa namanya, ngeblog memang udah agak lama, dari beberapa belas tahun yang lalu gitu. Nah, blog yang saya pakai ini udah berganti-ganti, dulunya di detik.com, terus habis itu pernah pakai WordPress yang gratisan gitu kan, terus sekarang Hmm, pakai apa namanya, WordPress domain yang saya sendiri. kelola sendiri gitu. Nah, blognya danirahmat.com, kalau misalkan teman-teman pengen baca, sampai sekarang masih aktif nulis di sana, meskipun bukan saya semua yang nulis gitu kan, jadi ada tim penulis sekarang di sana di danirahmat.com gitu. Nah, sekarang saya lebih aktif bikin kontennya itu di Instagram. Nah, yang saya share itu, kalau bukan berbayar, itu mostly dari pengalaman saya. Dan kalaupun ada yang berbayar postingannya, itu saya usahakan dari, saya coba dulu gitu. Jadi, waktu saya share itu saya tahu, oh Hmm. ternyata pakainya seperti ini gitu ya. Jadi, biar kalau nanti teman-teman ada yang nanya gitu kan, saya bisa jawab gitu. Jadi, nggak asal dibayar aja gitu. Dan kalaupun misalkan nih ada yang nawarin kerjasama, terus saya nggak pakai produknya dan nggak ada kemungkinan saya pakai, biasanya suka saya tolak gitu. Jadi Hmm. ada sempat ada satu brand yang rada kesel sama saya gitu kan, diajakin kerjasama, cuman karena saya nggak mungkin pakai gitu, jadinya saya nggak bisa terima gitu si kerjasamanya gitu. Gitu Wah, Mbak, menarik kalau ya. dari saya. Jadi karena memang sesuai sama prinsip kita ataupun emang sesuai sama apa ya, pandangan kita ya. Jadi harapannya kalaupun emang Hmm, brand mau kerjasama ya seenggaknya punya satu visi misi yang sama gitu kan sama kita. betul, betul. Menarik, menarik. Nah, eh kan sekarang tuh banker juga. Gimana sih Mas itu Ya. kok bisa bagi waktunya gitu kan, tiap hari juga update postingan seperti itu. Itu dilakukannya di tempat kerja kah atau di rumah atau gimana? Atau Oh, semenjak work enggak. from home atau gimana? Enggak, kalau apa namanya, kalau bikin konten itu sebenarnya gampang sih teman-teman. Saya itu ada punya satu file Excel gitu ya, yang isinya itu schedule. Jadi Excelnya itu ada tanggal, terus jam terbitnya jam berapa, terus temanya tentang apa, mau carousel kah, mau apa namanya, reels, mau apa gitu kan. Udah ada semua, topik-topiknya itu kayak minimal seminggu ke depan itu udah saya put di situ semua. Nah, kalau udah di situ Oh, semua idenya, terus nanti saya tinggal bikin kontennya aja. Habis bikin konten, kan bikinnya di Canva, cepet ya. Kalau bikin di Canva kan mm-mm. habis udah jadi satu konten, tinggal diganti aja kontennya gitu sama konten berikutnya gitu, tinggal di save as aja kan. Nah, terus nanti Hmm. udah, kalau udah semua saya download image-nya, habis di download semua image-nya, paling saya schedule. Habis schedule-nya itu di Facebook Creator Studio. Itu ngerjainnya nggak nyampe 2 hari, Mbak, untuk seminggu gitu. Jadi kalau misalkan Sabtu pagi saya Hmm. kerjain, Minggu pagi itu kayak udah kelar semua, termasuk ngerekam Wah, Reels. keren. Kalau teman-teman Jadi perhatiin, Reels saya itu bajunya sama semua gitu. Karena itu kalau bajunya sama semua, kemungkinan bikinnya satu batch gitu. Gitu sih. ya, trik ya, tips yang bagus banget nih sama Mas Denny. Jadi kayak content planner gitu ya, lebih hemat ya. Nah, Mas Betul, Denny sendiri betul. ceritain dong, apa namanya, perjalanan investasinya, misalkan mulai itu tahun berapa, atau misalnya sekarang misalkan di Porto itu pegang apa aja gitu, misalkan ke Oke. cryptocurrency juga atau ke NFT juga.
Oke, Atau oke. yang biasa, maksudnya yang udah lama dikenal aja kayak gitu? Ya, ya. Saya mulai investasi itu sejak saya mulai kerja. Jadi waktu mulai kerja itu udah ditodong duluan sama orang cabang. Dulu saya sempat di 2008. cabang ya. 2000 ya, lama lah pokoknya. Udah lebih dari 10 tahun yang lalu gitu. Jadi Mhm. ditodong gitu, ditodong untuk buka rekening ini unit link, buka unit link asuransi. Waktu itu saya belum nikah, terus saya itu udah dapat asuransi kesehatan dari kantor, bla 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 semua, cuma ditodong buat buka unit link. Jadi saya nggak tahu kan, saya buka aja Hmm. unit link pertama kali beli itu. Terus kedua, investasi kedua saya itu setelah unit link tabungan rencana itu bukan investasi sih ya, tapi saya jualan, saya beli tabungan rencana juga. Terus setelah itu saya kenalan dengan reksadana karena di cabang waktu itu saya dapat kayak semacam petunjuk teknis untuk jualan reksadana. Saya penasaran produknya apa gitu kan. Terus ternyata kok menarik gitu kan, kok ada saham-sahamnya, ada pendapatan tetap dan sebagainya gitu. Saya pelajari, terus saya jualan. Saya beli duluan di cabang itu, saya yang pertama beli reksadana, dan akhirnya di tahun itu saya jadi yang pertama jualan reksadana di area tempat saya bekerja waktu itu. Nah, saya investasi di reksadana juga. Terus kemudian ada yang nawarin dari satu perusahaan sekuritas untuk buka rekening sekuritas. Nah, zaman itu buka rekening sekuritas itu masih setoran minimalnya Manual. itu 50 juta. Masih 50 juta dan masih manual banget. Masih 50 juta setorannya. Terus saya nggak punya duit sebanyak itu, akhirnya dibilangnya sama ada promo lah dan sebagainya, tetap harus setor minimal sekitar 1 jutaan kalau nggak salah dulu itu. Nah, akhirnya bukalah si saham itu. Terus fast forward sampai beberapa tahun yang lalu, itu buka rekening masih 40-50 juta lah, karena temen bisa 40 juta waktu itu. Nah, waktu itu saya investasinya itu dikasih tahu sama temen, beli ini, beli itu gitu lah, karena temen kerja di sekuritas kan, dikasih kode-kode gitu lah. Nah, kemudian teman keluar, akhirnya karena beliaunya keluar, nggak ada lagi yang ngasih kode nih, sempat nyangkut juga gitu kan, sempat ya udahlah, terus akhirnya mulai belajar sendiri, terus trading gitu kan di situ. Nah, terus sekarang udah mulai P2P lending rame, saya masuk P2P lending juga, meskipun sekarang akhirnya saya kurangin banyak banget P2P lending. Hmm. Tinggal 2 perusahaan P2P lending yang saya pakai. Yang lain saya udah nggak cobain lagi gitu, kecuali ada yang ngajak kerja sama lagi kan, ya udah saya pakai aja kalau ngajak kerja sama, kalau enggak gitu. Nah, terus Hmm. kripto saya masuk. Awalnya saya nggak mau masuk kripto karena saya pikir kan nggak ada underlyingnya gitu kan, tapi ternyata setelah Underlying dipelajari, assetnya. oh Hmm. ternyata untuk underlyingnya kripto itu begini ya, terus konsepnya tuh begini, akhirnya saya udah masuk kripto. Nah, kalau NFT sampai sekarang saya belum masuk, meskipun saya tahu nih konsepnya NFT kan. NFT ini subjektif sekali ya, subjektif sekali. Iya. Orang ada yang mau beli NFT ini ya seperti karya seni gitu kan. I'm not into art gitu, jadi ya udah saya nggak masuk NFT. Meskipun rame banget orang-orang bilang beli NFT, saya nggak, saya belum, never say never Belum. kan ininya ya, Saat ini belum gitu. gitu ya. Yang sampai sekarang belum, Nah, gitu. Tadi yang Mas Dani kan perjalanannya. juga pernah ini ya, pernah CFP juga gitu kan, terus WMI juga Yes. ya kalau nggak salah. Terus sekarang CSE Hmm. ya, yang masih CLC, dipegang. iya. Nah, kayak investasi-investasi kayak gitu memang ditujukan buat tujuan keuangannya. Misalkan nih, saya juga dulu pakainya Hmm. TAKA gitu kan, tabungan berjangka buat ngumpulin uang pangkal Iya, anak iya. TK gitu kan, dan itu dulu terasa Hmm. banget. Nah, terus dulu juga sama nih, pertama kali tuh kenalnya sama reksadana. Tapi benar sama juga, pernah tuh beli unit link juga, tapi ternyata nggak sesuai sama tujuan keuangan, akhirnya Iya, kita iya. tutup. Terus kemudian beli reksadana, dan reksadana tuh dulu orientasinya tuh masih reksadana saham, reksadana saham. Jadi memang belinya tuh reksadana Ah, I saham dan buat see. jangka panjang gitu. Terus sedangkan, oh iya, anak kan udah mau masuk TK gitu kan, nggak bisa nih, dulu tuh emang ngerti gitu kan, nggak bisa nih pakai reksadana saham. Akhirnya kita bukanya tabungan berjangka gitu. Pada kita nggak ngeh gitu kalau misalkan di reksadana pun ada reksadana pasar uang yang sebetulnya bisa Iya. dipakai buat masuk TK. Nah, kayak gitu Mas Reni juga sesuai sama si goal-goalnya tadi nih, misalkan mau DP rumah atau mau apa tadi, masukin anak sekolah, misalkan Iya, iya. investnya tuh ada goalnya dulu yang ngajak untuk invest, atau memang pengen awalnya dari pengen coba-coba dulu atau gimana? Kalau saya awalnya dari coba-coba dulu. Jadi saya ngomong jujur nih, meskipun saya selalu ngomong kalau mau investasi, tentukan tujuan dan pilih instrumennya sesuai dengan jangka waktu investasinya. Tapi saya sendiri waktu mulai Hmm. investasi dulu, saya coba-coba. To be honest, saya coba-coba. Saya pengen tahu, saya cobain semua, meskipun nggak tahu nih Hmm. tujuannya buat apa gitu kan.
Tapi ternyata setelah berjalannya waktu, oh iya ya, kalau misalkan coba-coba doang tanpa tahu tujuannya, ujung-ujungnya end up ya begitu nanti naik dikit, terus udah deh dijual gitu kan, naik dikit Udah dijual dia gitu. juga. Nah, mulai kerasa itu waktu beberapa tahun sebelum pandemi, kami kan mulai invest di properti juga gitu ya. Nah itu ada saham udah naik dikit, yaudah deh dijual terus habis itu dipakai buat DP properti yang gitu-gitulah. Nah yang sempat membantu dulu itu Unilever gitu kan, yang sampai sekarang nggak naik-naik lagi kata orang-orang, nyangkut terus gitu kan. Tapi Unilever itu sempat sangat membantu kami untuk DP properti yang kami beli gitu. Jadi dan perusahaannya sampai sekarang masih tetap bagus gitu kan. Nah ya dengan bagi dividen terus kami udah pegang lama dan sebagainya masih masih terus pegang gitu sih. Gitu. Jadi kalau sekarang udah disesuaikan sama tujuannya gitu. Tapi emang walaupun kita emang punya goal, memang sebaiknya kita kenali dulu ya. Emang yang penting tuh Betul, cobain dulu gitu. Jangan sampai betul, oh iya betul. udah tahu misalkan buat pensiun harus reksadana saham, tapi pas nyobain sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak kuat gitu kan, ngelihat minus misalkan, buru-buru dijual misalkan Ya, kayak ya. gitu. Nah, terus saya juga sering lihat nih di postingannya Mas Dani kan tiap tahun atau mungkin tiap bulan suka ngasih report posisi utang dan aset gitu kan ya. Jadi Oh posisi ya. aset, portonya diliatin mana yang naik, mana yang turun. Itu menarik banget sih, Ya. beneran menarik banget dan penuh insight teman-teman. Aku juga jadi terinspirasi kayak gitu. Terus misalkan utang, saat itu ada utang naik karena apa, tapi utangnya tuh bunganya tuh kecil banget atau bahkan promo atau bahkan 0% kan waktu itu ada gitu kan. Ya, ya. Terus kemudian ada penurunan saham sedikit karena memang tahun kemarin juga semua saham memang pasti turun ya. Terus Mas Dani juga Turun cerita ya. kayak gitu. Itu menarik banget sih sharing kayak gitu. Nah, kebetulan ini juga awal tahun yang biasanya tuh mungkin teman-teman juga ngelakuin itu ya sebaiknya ya teman-teman. Jadi kayak apa yang ngukur misalkan tahun ini sama tahun kemarin tuh kayak gimana gitu kan, Ya. asetnya nambah ataukah utangnya berkurang atau bahkan utangnya yang nambah kayak gitu. Nah biasanya sendiri sebenarnya Mas Dani sendiri apa sih yang ngebedain misalkan tahun sekarang sama tahun kemarin tuh gimana sih cerita dari potret perjalanan investasinya itu? Ya, kalau dibandingkan gitu ya, kan ini saya bikinnya tiap bulan. Saya mulai sejak Tiap tahun bulan berapa ya? ya? 2000. Yang saya update di Instagram ya, itu tahun 2020. Saya lupa bulan apa gitu. Tapi saya mulai aktif buat motivasi biar nggak males. Kalau sebelumnya sih kayak ya kalau inget bikin, kalau nggak lupa ya udah gitu kan. Jadi bisa sempat 3 bulan sampai 6 bulan gitu kan. Tapi sejak saya bikin di Instagram ini akhirnya ya udah tiap bulan saya bikin gitu. Dan ternyata waktu saya sebelumnya nge-review 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, itu kelihatan kayak bedanya jauh banget gitu kan. Tapi pas tiap bulan bikin, itu saya ngerasa kayak yang, ya ampun ini bedanya ternyata kecil banget ya. Kenaikan aset kayak cuma 5%, kenaikan aset cuma 3% gitu kan. 10% itu pernah sempat 10%, cuman ya nggak setiap bulan gitu kan, cuma 5% gitu. Tapi ternyata setelah dihitung Mbak, Desember tahun 2021, saya bandingkan sama Desember 2020, karena konsisten 3%, 5%, sempat 10% gitu kan. Itu kenaikannya ternyata bisa sampai 50% loh, kenaikan aset saya gitu. Nggak nyangka gitu kan. Wow. Yang tiap bulannya itu kelihatan kecil-kecil, tapi kalau misalkan memang konsisten kelihatan naik, kalau dibandingkan sama setahun sebelumnya, karena ada 12 bulan kan ya, kalau tiap bulan naik 5%, dikalikan 12 itu kan udah bisa sampai 60% kalau konsisten 5%, tapi sempat ada yang 1% naik, ada yang 10% naik, kayak gitu. Jadi, yang bikin saya happy itu begitu di akhir tahun, ternyata kenaikan yang kecil-kecil setiap bulan itu sangat berarti ya. Karena saya membandingkannya itu bukan dari awal tahun, saya bandingkannya itu month to month emang, untuk kenaikan aset, kenaikan investasi, dan penurunan utangnya itu month to month-nya gitu. Jadi Ya, itu kalau menarik misalkan kayak banget gitu kan sih. jadinya kelihatan tracknya ya, aset naik terus habis itu utang turun terus gitu kan. Jadi ya I'm happy with that gitu. Dan semoga itu bisa dilakukan sama teman-teman juga gitu. Karena bikin review itu sebenarnya gampang banget kok. Tinggal ngelis kan asetnya kita apa, utangnya kita apa, selisihnya berapa, itu jadi kekayaan bersih gitu. Gitu aja sih.
Jadi kalau teman-teman punya Excel tuh bisa di copy duplicate sheet nanti kelihatan apa Betul, namanya perubahannya gitu kan dan sederhana betul, ya betul. ya As simple cuma as tinggal that. konsisten sih semua itu. Nah dan yang misalkan kalau misalkan tiap tahun kelihatannya gede tapi pas di breakdown per bulan kita jadi tahu perjalanan itu kayak gimana ya. Jadi Iya, jangan apa ya jangan menyepelekan small step gitu ya jadinya iya, walaupun naiknya cuma 1% teman-teman, tapi kalau kita gulungin ya jadi apa namanya compounding gitu kan, in the end akan besar juga kayak gitu. Nah, Mas betul, Dani betul. belajar literasi finansial ini tuh diajarin dari kecil atau gimana nih? Atau cari-cari Kalau sendiri aja dari semenjak kerja atau gimana? saya nggak punya privilege orang tua yang paham tentang keuangan sih sayangnya. Ini I love my parents so much gitu, tapi I didn't get that privilege from my parents. Jadi orang tua saya, bapak saya supir angkot, ibu saya ibu rumah tangga yang nggak bahkan lulus SMP gitu. Dan beliau bantuin bapak dengan buka toko. Gitu. Tapi yang saya pelajari dari beliau berdua adalah kalau misalkan ngutang, ini yang prinsip yang pertama banget saya pegang. Kalau misalkan ngutang, utang itu harus dibayar lunas, harus dibalikin karena kalau utang nggak dibalikin, kita makan duitnya orang, itu hidup kita nggak akan pernah bahagia. Uang kita nggak akan pernah Hmm, kita rasakan manfaatnya di berkah gitu ujung. ya. Pertama Mm-mm, itu. mm-mm. Itu yang prinsip yang paling saya pelajari dari orang tua saya karena ya beliau-beliau ini bisa dikatakan miskin gitu kan. Cuman ya pelajaran yang saya terima itu kalau misalkan beliau-beliau ini ngutang pasti dibalikin. Jadi sekuat mungkin dibalikin. Terus kedua, yang saya pelajari adalah seberat apapun, kalau kita nggak mau berusaha, ya nggak akan ada yang bisa bantu kita gitu. Jadi orang-orang kan suka, ini mohon maaf nih ya, kalau misalkan ada yang tersinggung gitu, tapi orang-orang kan ada yang suka mikir gini, uh, ini keuanganku kok berantakan ini gara-gara perusahaan kartu kredit, gara-gara pinjol, mengenakan bunga gede, gara-gara si A, si B, si C nggak mau minjemin duit dan sebagainya, nyalahin orang lain Hmm, gitu. mm-mm, Nah, mm-mm. bukan kayak gitu kan. Itu yang saya pelajari dari orang tua. Terus habis itu, kapan saya mulai belajar tentang keuangan? Ketika saya bekerja. Saya memutuskan untuk lari ke dunia perbankan dari dunia IT, kuliah saya, karena saya pengen tahu gimana duit itu bekerja. Dan setelah kerja di Hmm. dunia perbankan, saya ambil CFP, saya ambil WMI, terus kemarin terakhir saya ambil CSE. Karena saya senang belajar gitu, saya pengen tahu gimana sih sebenarnya yang benar gitu untuk ngatur duitnya itu. Itu sih Mbak. Keren-keren, ini inspirasi banget nih Mas Dani. Sama sih, maksudnya ya walaupun misalkan kita berasal dari misalkan nggak ada privilege, tapi bukan berarti kita diem aja kan ya, bukan berarti kita Yes, menyalahkan keadaan gitu seperti betul. itu. Tapi justru inilah kesempatan kita buat bisa jadi lebih baik. Nah, balik lagi nih ke topik kita karena kita asik banget ngulik ya Mas Dani, penuh yang penuh inspirasi. Nah, kan Mas Dani lihat nih, 2 tahun terakhir banyak banget investor baru gitu kan, Ya, ya. baby-baby investor dari angkatan Hmm. corona. Terus dan di US juga ternyata banyak banget teman apa sih angkatan-angkatan muda gitu kan yang Yes. memutuskan untuk berhenti bekerja mungkin karena keenakan juga udah working from home gitu seperti itu. Terus Ya, ya. saya juga Hmm. beberapa kali ada live IG juga bertanya gitu kan, Badian sebagai financial planner, kok banyak sih orang-orang yang istilahnya bakar jembatan buat jadi full time investor atau bahkan full time trader mungkin ya yang lebih tepatnya kayak Ya, ya. gitu. Nah, menurut Mas Dani gimana sih terhadap fenomena apa sih orang-orang tuh pada pengen pensiun dini gitu? Apakah memang didorong oleh enaknya kerja di rumah waktu pandemi kemarin, ataukah emang saking ribetnya misalkan kerja di kantoran atau gimana? Ya, ya. Kerja dimanapun, mau di kantor, mau di rumah, sebenarnya tantangannya sama beratnya gitu ya. Mungkin Oke. orang-orang itu habis merasakan WFH, keenakan, terus habis itu resign gitu kan. Ngerasa nanti bisa cari kerja yang lain yang bisa dari rumah dan sebagainya. Cuma yang saya pikirkan ini kalau misalkan banyak orang yang berpikir sama, sementara perusahaan-perusahaan itu belum siap mengadopsi culture ini, ya nantinya market yang ada itu kan sebenarnya nggak terlalu gede. Perusahaan yang siap mungkin nggak banyak gitu ya untuk semuanya bisa remote working gitu. Hmm. Tapi kalau misalkan yang nyari kerja banyak, then you will face fierce competition in the market gitu untuk dapat kerjaannya. Pertama itu. Terus yang kedua, sayangnya Indonesia ini negara kita ya, kalau misalkan banyak teman-teman yang sekarang lagi nonton, Indonesia ini kayaknya banyak perusahaan yang masih belum siap untuk bisa remote working.
Kalau kita Hmm. ngomongin Amerika, yes, di Amerika memang banyak banget orang akhirnya memutuskan, I don't want to work at site anymore. I want to be able to have flexibility. Where do I have to work gitu. Kenapa? Karena di Amerika pertama infrastrukturnya udah mendukung. Infrastruktur apa? Dalam bentuk network apa namanya internet gitu kan. Terus perusahaan-perusahaan di sana, as we already all know gitu kan, banyak perusahaan yang teknologi berasal dari Amerika yang gede-gede, kayak Google, Apple, terus habis itu Amazon, whatever companies lah ya, Microsoft, terus habis itu ya perusahaan teknologi itu dari sana semua rata-rata gitu kan, gede. Makanya kalau misalkan workforce yang mereka mereka perlu, mereka bisa doing remote working. Sementara Pak, ya kayak di Indonesia, ya mungkin perusahaan-perusahaan itu ada gitu di sini dan cari pekerja juga, tapi nggak sebanyak itu gitu kan. Nah terus kalau misalkan ditanya tertarik nggak kayak gitu, pengen nggak apa remote working? Ya pengen gitu, tapi I will just face reality aja. Kalau misalkan emang Hmm. marketnya, pengalaman saya di dunia banking kan, sementara banking ini untuk remote working itu ribetnya setengah mati. Kenapa? Karena banking Hmm. still have to think about security. Kalau misalkan Security, ya betul. namanya remote working, ya kan remote working itu kan butuh koneksi yang super secure gitu kan. Core sistemnya banking bisa jadi belum bisa diakses lewat remote, harus datang ke tempat gitu. Jadi ya udah kalau misalkan kalau saya sih ya udahlah ikut kerja yang sekarang aja gitu. Kalau misalkan emang bisa remote ya remote, kalau nggak bisa ya datang ke kantor gitu. Jadi nggak terlalu rewel sih. Dan banyak yang akhirnya merasakan gitu kan. Ini kemarin saya bikin apa reelsnya beberapa hari yang lalu gitu. Saya capek gitu kan kerja 9 to 5 gitu terus resign, berpikir akan usaha sendiri, ternyata 24 hours gitu kerjanya. Nggak lagi 9 to 5 lagi, 24 hours. Mbak Dian pasti ngerasain nih. Kayak udah Ya, jam 9 malam masih mikir, aku harus ini gimana ya, pasti gitu kan. ngapain? Iya, gitu Mbak, kalau menurutku. Nah, tapi sebetulnya dengan istilah financially independent retire early itu sebetulnya sih udah nggak nyari kerja lagi ya harusnya ya, karena dia tuh sebetulnya udah punya aset yang asetnya sendiri udah bisa menghidupi dia yang disebut dengan financial independent retire early ini. Ya, harusnya begitu, harusnya begitu. Cuman kalau misalkan ada yang ngomong ke saya nih soal fire, Mat, gue pengen fire deh, Mat, pengen financial independent, retire early, gue pengen apa, udah nggak kerja lagi di usia muda. Pas saya tanya gitu kan, Mm-mm. emang lu pengen Asetnya pensiun umur berapa berapa? ini? Umur 40 tahun gitu ngomongnya. Mm-mm. Pengennya pensiun umur 40 tahun. Terus saya tanya, emang lu udah siap gitu kan? Kamu udah siap emangnya untuk pensiun 40 tahun? Maksudnya udah siap gimana? Dana pensiunmu udah siap belum? Asuransi kesehatanmu udah siap belum? Dan sebagainya dan sebagainya. Ujung-ujungnya, ya lah masa seribet itu sih mau pensiun aja katanya gitu Mbak. Jadi kan saya kayak yang, oh oke. Okay. Jadi orang-orang ini banyak yang ngomong pengen fire, tapi nggak tahu apa yang harus diperlukan gitu untuk bisa mencapai fire itu. Ah, Nah saya selalu bilang, yang namanya financial independent itu nggak cuma di satu bentuk itu, nggak cuma pensiun di umur 40 habis itu nggak kerja, bukan cuma itu doang. Datang dalam beberapa level gitu. Level yang paling ya. rendah yang ngomong financial independent itu adalah ketika cash flow kita itu udah positif gitu. Jadi kita gaji berapa, pengeluaran berapa, itu ada sisa, itu udah financial independent. Satu bentuk financial independence menurut saya. Gaji 10 Benar-benar. juta, pengeluaran 9 juta, itu udah financial independence. Kenapa? Karena kita nggak harus mikirin lagi, nyari kurangnya kemana, nggak harus mikirin utang, nggak harus mikirin segala macem gitu. Jadi aspirasi untuk bisa nggak kerja lagi bagus gitu kan. Tapi untuk bisa ke sana, ya nggak usah muluk-muluk. Ya kerjain dulu dikit-dikit nih dari level yang paling rendah yang bisa kita lakukan. Pertama, positif cash flow. Habis itu kedua, punya dana darurat cukup, punya asuransi cukup, terus mulai investasi, bangun dana pensiun, dan sebagainya. Yang lucu nih Mbak, orang-orang kan ngomong pengen fire nih. Aku pengen financial independent retire early. Tapi setiap kali saya bahas dana pensiun, you have to prepare your pension fund as your priority. Prioritasmu itu dana pensiun yang paling penting. Jangan mikirin dana pendidikan anak, jangan mikirin dana beli rumah apa-apa, tapi dana pensiun siapin duluan. Pada marah-marah. Gimana sih kok ngomong kayak gitu? Yang mending kamu gak usah nikah dan gak usah punya anak ngomong kayak gitu. Orang kita Itu masih kan muda namanya ini kali ya durhaka. gitu. Nah itu terus saya tuh di kayak kayak dimarah-marahin ngomong dana pensiun itu yang paling penting. Padahal cita-cita mereka itu fire gitu. Tapi ngomong dana pensiun itu yang paling penting dimarahi. Katanya lebih penting dana pendidikan. Karena kalau dana pendidikan anak, nanti anaknya udah gede, bisa jadi multiplier effect. Ini saya ingat banget ada yang komen. Ya dana pendidikan dong yang paling penting. Karena nanti akan jadi multiplier effect. Multiplier effect anaknya nanti akan bisa cari kerja dengan penghasilan yang bagus gitu. Nah,
The problem is, kan pengennya pensiun muda gitu ya. Tapi yang didulukan adalah dana pendidikan biar Dana anaknya bisa cari pendidikan. kerja dengan penghasilan tinggi gitu. Masalahnya, the problem is, sebagai manusia, kita sendiri ngerasain gaji kecil, penghasilan kita kecil, pengeluaran kita akan kecil juga sebenarnya. Tapi begitu gaji kita naik, pengeluaran kita akan ikut mengikuti penghasilan kita. Nah, kalau anak kita nanti gajinya udah gede gara-gara pendidikannya bagus, jamin nggak anak kita itu pengeluarannya nggak segede penghasilannya, gitu loh. Kalau pengeluaran anak kita segede penghasilannya, dan anakmu itu nanti mana bisa bantu kamu pensiun gitu. Saya cuma mau bilang itu aja sih soal dana pensiunnya Ya, orang-orang yang ngomongin FIRE tapi nggak mau nyiapin dana pensiun sendiri gitu. nggak mau beneran pensiun. Ya, kayaknya itu pun sama audiens Investing Mom masih kadang kekecoh bahwa menganggap anak itu adalah investasi. Nah, ini pun memang nggak bisa disalahkan ya, karena masyarakat Indonesia tuh mindsetnya masih seperti itu. Anak adalah Betul, investasi, betul. nyekolahin anak sampai jor-joran, misalkan jual aset lah, berhutang lah, supaya anaknya sekolah. Karena apa? Karena harapannya pas orang tuanya udah pensiun, bisa bergantung sama anaknya. Nah, ini adalah Ya, mindset orang Indonesia banget gitu kan. Istilahnya, kalau anak nggak ngebantuin orang tua, nanti durhaka. Bener apa yang dikatakan ya, Mas ya. Dani kayak gitu. Nah, teman-teman, sebaiknya mindset ini segera diubah gitu kan, segera diubah bahwa kenapa Mas Dani bilang dana pensiun itu lebih prioritas, karena kita menua itu pasti, sedangkan dana pendidikan buat anak itu ya mau S1, itu banyak alternatifnya, apalagi kalau insya Allah anak Betul. kita pinter, itu insya Allah ya, maksudnya nggak akan nyusahin gitu, nggak akan Ya, nyusahinnya tuh, betul, betul. mungkin akan diterima SNPTN dengan biaya yang sangat rendah gitu kan, zaman dulu juga Betul. kita sekolah kan nggak susah-susah banget ya, sampai akhirnya Ya, kita ya. juga walaupun dengan keterbatasan gitu orang tua, tapi alhamdulillah kita bisa seperti itu. Nah, dana pendidikan anak S1 tuh banyak alternatifnya. Yang pertama ya tadi, kalau anaknya insya Allah pinter, mungkin ada SMPTN yang bisa seperti itu, atau beasiswa, atau sekolah-sekolah pun, sekolah dasar, mungkin kita masih ada opsi untuk sekolah negeri seperti itu. Dana Yes, pendidikan betul. anak itu banyak alternatifnya, sedangkan dana pensiun itu nggak ada alternatifnya, teman-teman kita tuh Nggak secara ada. alami akan menua seperti itu. Jadi kenapa Mas Dani bilang bahwa dana pensiun itu penting. Jadi kalau misalkan teman-teman tadi basicnya udah cash flow-nya udah positif, itu adalah financial independent level yang paling dasar fondasi. Terus yang kedua dana darurat dan dana pensiun, dua dana ini justru yang paling penting kayak gitu. Nah Mas Dani, kalau tadi abis dari sana untuk mencapai si FIRE itu gimana lagi selain cash flow-nya positif, abis itu baru membangun asetnya kayak gitu ya, di Betul, dana betul. pensiun itu berarti mengumpulkan asetnya itu aset yang aktif gitu kan, untuk bisa menghidupi saat kita retire nanti gitu, Nggak atau kerja retire gimana? early. Ya, ini tadi Mm-mm. ada pertanyaan juga dari Ari Reza kayaknya. Angka dana pensiun dan angka FIRE itu sama apa enggak gitu kan? Hitungannya gimana gitu. Mm. Nah, Mm-mm. kalau Boleh boleh tuh. ngomongin FIRE, financial independent gitu kan, retire early. Nah, retire early, how early do you want to retire? Dan pertanyaan yang Mm. paling pentingnya adalah, at what level of income do you want retire? Pertanyaannya kan itu. Mm. Nah, kalau misalkan kita ngomong, aku mau pensiun umur 40, sekarang umurnya 25, baru mulai kerja, pengen pensiun umur 40. Berarti kan 15 tahun. Dan ini periode sampai pensiun 15 tahun, dan ini adalah satu hal yang sangat bagus sebenarnya Mbak Dian. Kenapa? Karena Mm. datanya menurut finder.com di Indonesia itu rata-rata orang baru mikirin pensiun umur 41, sementara usia pensiunnya 55. Nah, itu berarti Mm. sisa 14 tahunan kan. Nah, kalau misalkan baru Betul. mulai mikir pensiunnya umur 25, untuk pensiun umur 40, 15 tahun sebenarnya kurang lebih sama. Itu Tapi masih kenapa? masih Kalau itu memungkinkan ya. Nah, masih memungkinkan, dan kenapa itu lebih bagus meskipun kurang lebih sama 15 tahun dengan 14 tahun tadi gitu ya, dengan datanya yang diteliti Mm. sama finder.com. Karena ketika Mm. ngomong mau pensiun umur 40, tapi kalau misalkan duitnya belum nyampe di umur 40, masih bisa diperpanjang. Beda kalau baru Mm. mikirin pensiunnya itu umur 41, terus habis itu nyampe umur 55, nggak bisa diperpanjang lagi, Duitnya investasinya belum udah cukup. nyampe ke situ gitu, udah mentok gitu kan. Nah, makanya semangat FIRE ini bagus nih buat teman-teman karena bisa aspirasi untuk bisa pensiun lebih cepat gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah duit yang dibutuhin buat pensiun itu berapa gitu. Nah, pertanyaan ini baru bisa dijawab kalau sudah tahu jawaban dari mau pensiun di level penghasilan berapa, teman-teman.
Umur 25 mungkin baru mulai Hmm. kerja gitu ya, gaji masih 5 juta. Ya kalau misalkan ngomong, aku mau pensiun di levelku 5 juta sekarang, nah itu bisa lebih mudah mencapai. Kenapa? Hmm. Karena tinggal ngitung kebutuhan dana pensiunnya, kebutuhan selama setahun dibagi 4% aja. The rule of 4% kan, kita gampangnya make gitu kan. Jadi Gampangnya. sekitar 60 juta dibagi 4%. 60 juta dibagi 4% itu sekitar 4%. 1, something miliar gitu lah ya. Saya nggak bawa kalkulator gitu kan. Hmm. Jadi sekitar 1, something miliar. Nah, umur Oke. 25, terus habis itu mencapai 1 miliar Yap. di usia 40 itu masih mungkin. Kenapa? Karena 25 ini kan asumsinya gajinya masih yang paling kecil gitu kan. Nah, invest seagresif mungkin di instrumen yang agresif, setiap dapat gaji, setiap dapat bonus, setiap dapat apapun gitu kan, tambahan kenaikan gaji, langsung masuk ke investasi semua. Itu masih mungkin gitu. Nah, terus kemudian pertanyaannya adalah, kalau misalkan memang udah nih, jadi harus komitmennya dari awal itu sesuai gitu. Begitu nanti umur 40, jangan sampai mau pensiun, ternyata karena gajinya udah naik, tingkat kenyamanan udah naik nih, pensiun umur 40 gajinya let's say 20 juta atau 25 juta gitu kan. Ternyata duit yang dikumpulin tadinya tuh dihitung cuman dengan level penghasilan 5 juta. Jadinya ya kurang kalau pengen hidup dengan level 25 juta gitu kan. Nah, itu pertanyaan yang harus teman-teman tanyakan kalau mau FIRE. Habis itu, setelah pensiun umur 40, sebenarnya FIRE ini kan semangatnya Dan bukan pensiun working. terus nggak kerja gitu kan, bukan kayak gitu kan. Tapi financial independence sehingga bisa memutuskan mau mengerjakan apapun yang pengen kita kerjain, bukan yang harus kita Betul. kerjain gitu. Semangatnya kan gitu. Jadi bukan yang FIRE itu umur 40 terus kemudian berhenti kerja sama sekali, ya enggak. Ya mungkin masih akan tetap butuh kerja gitu. Kenapa? Karena nanti umur 40 ya teman-teman masih tetap butuh asuransi gitu kan. Apalagi ada keluarga yang tergantung sama kita, ya kita harus punya asuransi jiwa juga. Terus misalkan beli rumah, kan ngomongin FIRE tadi dana pensiunnya tuh belum ngomongin beli rumah nih. Kalau misalkan nggak mau beli rumah, dan harus ada penghasilan untuk bayar rumahnya gitu kan. Nah itu juga harus dihitung gitu teman-teman nantinya. Gitu sih. Angkanya itu begitu Oke. gitu, ngitungnya banyak yang harus dipikirin, nggak cuman dana pensiunnya doang gitu loh. Oke. Oke, menarik, menarik. Kalau dari saya mungkin tadi kan Mas Dani pakai rumusnya 4%, yang which is itu Hmm, adalah instrumen yang bisa teman-teman pilih apa ya, dengan resiko yang paling rendah kayak gitu. Jadi istilahnya tanpa yes. mikir, juga dengan nilai minimum yang tadi. Nah, kalau misalkan teman-teman juga punya skill investasi yang bagus gitu kan, di mana teman-teman mungkin bisa meningkatkan tingkat imbal hasilnya tadi. Jadi abis pensiun uangnya kekumpul, asetnya kekumpul, jangan dipakai sekaligus saat itu, tapi tetap harus diputar lagi, kita taruh. Saya kutip dari bukunya Mbak Prita Gozi. Jadi kalau abis pensiun tuh kita misalkan aset udah kekumpul nih, dibagi ke 3 basket. Ada safe basket. Safe basket tuh ya sesuatu yang liquid, yang emang buat biaya hidup, istilahnya 6 bulan ke depan gitu. Terus ada income basket, mungkin asetnya ditaruh di sesuatu yang bisa menghasilkan aset arus Ya. kas ke kita, pendapatan tetap. Nah, yang satu lagi mungkin dipakai di growth basket, sehingga kalau teman-teman punya skill investasi yang baik, jangan puas hanya di 4%, tapi kalau bisa lebih kayak gitu. Jadi Betul, teman-teman, betul. jadi mungkin itu juga bisa meningkatkan apa ya, bisa meningkatkan penghasilan nanti ketika pensiun, atau bisa mempercepat juga tercapainya goal kan tadi, tujuan keuangan kita untuk bisa fire tadi. Kayaknya Hmm, ada pertanyaan nih Mas Dani. siap, Dana siap. pensiun udah sama inflasi katanya. Oke, ini ngomongin dana pensiun yang 1,5 miliar tadi memang belum sama inflasi. Fungsinya apa? Kenapa kok kayak gitu saya Mm-mm. ngomongnya? Ngomongin tanpa inflasi aja udah mau pingsan rasanya. Sorry, sorry tuh In, sih nih, gaji 5 juta, terus harus ngumpulin duit satu simplify setengah dulu ya. miliar. Itu kayaknya udah mau pingsan duluan. Apalagi yang penghasilan 10 juta, harus ngumpulin misalkan 3 miliar gitu kan. Ini mana bisa kekumpul, pertama itu. Nah, kenapa saya nggak ngitungnya pakai inflasi? Karena kita melakukan review terus tiap bulan kan, review terus tiap bulan. Terus habis itu kita analisa nih. Kalau saya tiap bulan kan saya review. Nggak tahu nih teman-teman kalau misalkan tiap bulan mau review ya monggo, kalau nggak ya monggo. Tiap bulan di review, oh kebutuhan hidup saya, biaya hidup saya itu masih sesuai dengan biaya hidup saya bulan lalu. Kalau bisa malah saya turunin, saya tekan, saya turunin, sisanya saya masukin ke investasi gitu kan. Tapi kalau ternyata pas review itu teman-teman ngelihat, oh ternyata biaya hidup saya itu kenaikannya sekian persen ya. Nah, kalau misalkan memang ada kenaikan biaya hidup, dan saat itu rekalkulasi lagi, misalkan sekarang biaya hidupnya 5 juta, ternyata tahun depan dihitung, karena reviewnya setahun sekali gitu ya,
tahun depan ketahuan nih, oh ternyata biaya hidup saya 7,5 juta nih sebulan. Dari yang 5 juta karena ada kenaikan gaji jadi 7,5 juta. Dan 7,5 juta kalikan lagi dengan 12, 7,5 kali 12 itu berapa ya dapatnya ya? 75, ya berapa puluh juta gitu misalkan dapatnya. Terus dibagi dengan 4%. Nah, dengan menghitung itu lagi, berarti rekalibrasi lagi dana pensiun yang sebelumnya cuma dapat 1,5 miliar dengan penghasilannya dengan pengeluaran 5 juta, begitu pengeluarannya 7,5 juta dihitung lagi, oh ternyata aku butuh dana pensiunnya 2 miliar ya. Nah, naikin target investasinya. Tahun depannya review lagi. Ternyata nih orang yang review nih bandel nih, udah tahu kita harus maintain biaya hidup gitu kan, jangan naik banyak-banyak biar dana pensiunnya itu nggak banyak-banyak naiknya. Bandel dia naik lagi jadi 10 juta tiap tahun. Setiap bulan. Berarti setahun 120 juta, bagi lagi 4%. Naik lagi kebutuhan dana pensiunnya. Gitu untuk menyiasati kenapa nggak ngitung pakai inflasi dari awal gitu. Kalau mau ngitung inflasi dari awal, that's good. Tapi ya itu, nggak pakai inflasi aja udah puyeng hitungnya. Menurut saya sih Ya, gitu betul. sih. Jadi teman-teman proses financial planning itu bukan berarti satu kali buat selamanya, tapi justru harus direview. Normalnya direview setiap tahun, tapi Mas Dani nge-reviewnya setiap bulan loh, keren. Saya tiap bulan. Ada lagi nih yang bertanya, sebetulnya ngumpulin Siap. dana darurat dan dana pensiun itu baiknya barengan atau gimana? Nah, ini miskonsepsi yang orang-orang suka langsung terbutakan gitu ya. Begitu saya ngomongin dana pensiun adalah prioritas utama. Dipikir dengan nyiapin dana pensiun nggak nyiapin dana yang lain. Enggak. Gini, kalau teman-teman mulai sejak awal, sedini mungkin mulai kerja umur 25 tahun gitu ya. You have like 15 to 30 years maybe kalau misalkan mau pensiun umur 55, punya 30 tahun gitu. Yang harus diinvestasikan kan minimal 10% nih dari penghasilan. Atau kalau misalkan mau naik 20% boleh, ideal, bagus gitu kan. Nah, dari 5 juta, 20% itu kan sebesar 1 juta gitu ya, misalkan. Sebenarnya, ngumpulin dana pensiun itu dengan jangka waktu 30 tahun. Kalau mau pensiun umur 55, butuhnya 5 juta, butuhnya 1,5 miliar. Dengan jangka waktu 30 tahun itu, teman-teman nggak butuh 1 juta semuanya masuk ke dana pensiun kok. Untuk dana pensiun itu cukup kayak mungkin 150 ribu, 300 ribu gitu. Nah, dengan kayak gitu, 300 ribu dana pensiun. Dana pendidikan anak, prioritas. Kalau misalkan menganggap prioritas dana pendidikan anak itu penting banget. Dan dana pendidikan anak yang kedua. Dana pendidikan anak kalau misalkan baru mulai merencanakan sama suami atau sama istri, kita punya anak yuk, terus langsung disiapin dana pendidikannya. Kebutuhan dana pendidikan ketika 6 tahun lagi anak mau masuk TK, mau masuk SD gitu kan, itu nyiapinnya nggak nyampe, kayak cuma 100 ribu atau bahkan 50 ribu per bulan gitu loh teman-teman. Jadi dari 20% itu bisa dibagi-bagi. Terus dana darurat mungkin kalau belum punya sama sekali, dari 20% itu 50% masukin ke dana darurat dulu, sisanya baru dibagi-bagi ke yang lain gitu. Karena prioritas paling penting dana darurat dulu. Kalau belum punya dana darurat ya jangan mikirin dana pensiun, karena udah mikirin dana pensiun, investasi ke saham, nggak ada dana darurat, kenapa-kenapa, diambil semua pas harga investasinya turun, ya sama aja gitu loh. Jadi dana darurat itu penting banget duluin. Dari 10%, 50%-nya dari 10% itu masuk ke dana darurat dulu. Jadi kalau penghasilan 5 juta, 10%-nya 500 ribu, 250 ribunya masukin ke dana darurat dulu, rutin gitu sampai 3 kali pengeluaran bulanan dapat, baru nanti kurangin porsinya misalkan. Karena 10% itu nggak semuanya harus di sini gitu. Nah itu tujuannya nulis tujuan keuangannya apa aja. Dana darurat, dana pensiun, dana pendidikan, bla 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 ditulis, jangka waktunya 10 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 3 tahun, 2 tahun, butuhnya 1,5 miliar, 2 miliar, 500 juta, 30 juta, kayak gitu dihitungnya. Gitu sih. Jadi bisa bareng gitu. Bisa bareng ya, tapi kalau berdasarkan segitiga tadi ya, segitiga si perencana keuangan, mungkin dana darurat di porsinya digedein dulu kalau emang belum punya sama sekali. Terus kalau saya sih biasanya kebutuhan jangka pendek yang urgent dan yang urgent dan penting gitu kan, ya dana pendidikan anak memang argonya kalau anaknya udah lahir istilahnya udah jalan gitu, tapi yang pendek dulu gitu kan, jangan sampai udah masuk 7 tahun kan mama harus ngumpulin dana pensiun, terus kakak sekolahnya nanti dulu ya gitu. Nah, gitu juga gitu. Jadi yang pendek dan urgent maksudnya dan penting juga itu nggak apa-apa didahulukan, terus abis itu baru si
dana pensiun tadi. Karena konsep of magic of compound interest tadi nih Mas Dani bilang kalau usia 25, cita-cita pensiun 40 itu masih bagus banget ya, maksudnya masih memungkinkan banget. Kalaupun nggak tercapai di usia Ya, 40, kita masih punya waktu yang panjang gitu kan untuk mundurin seenggaknya si pensiunnya tadi, atau enggak ya tadi mulainya dikumpulinnya semenjak dini dengan magic of compound interest tadi, compoundingnya tuh jadi gede banget gitu kan. Justru ketika betul, masih betul. muda, kenapa disebut pensiun tuh penting banget ya karena ada efek itu tadi, efek compounding tadi. Karena teman-teman yang masih muda dibanding saya yang udah mau menuju kepala 4 gitu. Nah, apa namanya, punya privilege waktu gitu kan, punya Betul, privilege betul. time yang nggak bisa apa yang nggak bisa dimiliki oleh teman-teman yang udah lebih dulu kayak gitu. Jadi semasih muda harusnya punya kesempatan yang baik buat menaruh uangnya mungkin di instrumen yang lebih agresif supaya apa? Supaya memberikan kesempatan uangnya supaya lebih berkembang tadi. Seru sih nih Mas Dani. Tadi ada yang tanya di awal banget, Mas Dani kenapa P2P-nya dikurangi katanya. Oh gini, kenapa kok P2P saya kurangi? Karena awalnya kan saya pikir oke lah dapat P2P 13%, 14% gitu ya. Tapi setelah dianalisa, saham itu bisa ngasih puluhan persen gitu. Saya mikir-mikir kalau misalkan Hmm, kebanyakan di P2P sayang juga gitu duit saya kayak ya hmm, mentok-mentok 13% lah setahun gitu kan. Sementara kalau saya taruh saham hmm. gitu bisa 20%, 30% setahun gitu. Ya udahlah, P2P-nya saya ada gitu kan, part of my emergency fund itu ini saya bukan saran teman-teman ya. Dana darurat saya nggak cuma simpen di tabungan dan deposito. Dana darurat saya ada partnya di P2P lending gitu. Nah, dulunya sebelum saya kurangin, P2P lending itu termasuk salah satu untuk jangka menengah gitu. Tapi saya pikir-pikir, ya udahlah, saya masukin saham. Semua saya super agresif soalnya. Almost all of my portfolio di saham, baik di saham Indonesia Hmm, maupun saham US gitu. Makanya saya kurangin porsi P2P lending yang penting cukup buat dana darurat aja lah gitu. Itu sih alasannya. hmm, oke, menarik ya. Jadi lebih ke arah opportunity cost saja gitu ya, daripada Yes, misalkan di sana lebih baik cari opportunity lain yang bisa mendapatkan imbal hasil yang lebih besar. Ada lagi yang betul. bertanya nih dari Melek Uang. Mas Dani, kalau seandainya dana untuk target pensiun sudah tercapai, dana tersebut ditaruh di investasi apa? Nah, tadi kalau saya merujuk Ya, dari bukunya Mbak Prita tuh ada 3 keranjang tadi. Tapi kalau Mas Dani punya preferensi yang lain mungkin boleh. pertanyaan balik saya adalah tinggal berapa lama lagi pensiunnya gitu. Misalkan, kalau misalkan, dan profil risikonya seperti apa. Kalau profil risikonya konservatif, terus pensiunnya kayak udah tinggal 5 tahun lagi, ambil duitnya masukin ke obligasi yang ngasih return, apa namanya, rutin gitu. Nah, kalau misalkan belum pensiun, udah 5 tahun, dana pensiunnya udah cukup gitu kan, terus profil risikonya juga nggak terlalu agresif, ambil semua masuk ke obligasi, nanti prosit dari obligasi tiap tahun kan masih belum butuh, masih 5 tahun lagi gitu kan. Prosit obligasi masukin ke investasi lagi. Nah itu masukin ke saham, masukin ke investasi yang agresif nggak masalah. Prositnya ya, tapi pokoknya tetap di obligasi itu. Profitnya. Nah tapi kalau Hmm. misalkan ternyata dana pensiunnya itu udah tercapai kayak 10 tahun sebelum di saham, kalau saya akan tetap taruh di saham. Dan kalau saya pun, kalau misalkan udah pensiun, saya nggak akan lepas saham sama sekali. Mungkin ada yang saya masukin obligasi, tapi sebagian, ya sama kayak yang dibilang Mbak Prita tadi, sebagian besar mungkin akan tetap di saham perusahaan yang saya udah pilih gitu. Kenapa? Ya karena perusahaan ini saya beli saham itu saya beli perusahaan. Ketika saya beli perusahaan, saya analisa nih perusahaannya ini bakalan tetap tumbuh apa enggak, bisnisnya seperti apa dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ketika saya pensiun, di umur, let's say, saya pensiun umur 65 atau 70 tahun gitu kan. Saya nggak mau kerja lagi di umur itu. Di umur 70 tahun itu, ketika saya pensiun, saya berhenti bekerja. Perusahaan yang saya beli itu nggak berhenti bekerja, mereka. Perusahaannya tetap akan jalan. Misalkan, ketika saya umur 70 tahun, saya beli sahamnya BRI gitu ya. Ini bukan rekomendasi Hmm. ya, misalkan aja. BRI ketika saya umur 70 tahun, BRI-nya mungkin udah sekian ratus tahun usianya gitu kan. Nah, si BRI-nya ini nggak akan berhenti bekerja gitu loh. Ah, si Mamat udah pensiun, gue udah stop usaha, BRI nggak ada hubungannya. BRI-nya tetap akan terus jalan. Mereka tetap akan terus memberikan layanan, tetap akan terus menjual produknya, tetap akan terus generate income gitu kan buat perusahaan. Value-nya perusahaan tetap akan terus naik gitu. Jadi ya kenapa saya ambil duit saya dari situ? Resiko buat saya iya benar, tapi untuk bisa manage resiko itu saya alokasikan sebagian di obligasi tadi yang ngasih return rutin.
Sementara Pegang di lanjut. saham perusahaan saya tetap expect nilai perusahaannya tetap naik, dividen tiap tahun saya tetap dapat gitu. Gitu. Itu kalau saya sih. Benar-benar. Nah, terus Oh, ada ini lagi Mbak, sorry nabung sorry. dana pensiun. Tambahan Apa? tambahan. Tambahan Mbak, tambahan. Warren Buffett aja udah umur 80 sekian tahun masih tetap semuanya di saham gitu. Jadi ya Ya, ngapain takut gitu. asalkan kita percaya Udah. ya fundamentalnya Iya. yang baik. Nah, Mas Dani, kalau sekarang nih banyak banget juga orang yang pengen resign terus jadi full time trader. Kalau kayak gitu rumusnya ada sedikit beda nggak sih? Karena kan full time trader istilahnya bukan pensiun tapi pekerjaannya aja yang ganti gitu kan. Nah, Iya, iya. sebaiknya ada persiapannya nggak sih kalau pengen seperti itu? Misalkan, Ini saya pernah silakan Mbak, silakan. Sorry. ya misalkan seenggaknya harus punya dana darurat sampai 24 atau 36 kali karena kan beresiko banget kan yang biasanya dapat apa ya yang biasanya dapat gaji kantoran gitu kan habis itu sekarang udah nggak ada pemasukan lagi kalau misalkan hasil tradingnya belum menutup biaya hidup ya kepaksa kan berarti ngambil dari dana darurat. Nah kalau dari Mas Dani sendiri ada nggak sih rumusan kalau pengen seperti itu misalnya Gini, minimal dana saya daruratnya pernah 2 tahun atau 3 tahun atau ya pernah dengar cerita tentang orang-orang yang berhenti bekerja untuk full time trading gitu. Nah, untuk kalau saya sih bilang dana darurat tetap sih sebenarnya tetap 12 bulan aja, nggak usah oh banyak-banyak. 12 Kenapa? bulan aja. Karena kalau misalkan sampai 24 bulan, 30 bulan di dana darurat, duitnya mandek di situ. Duitnya nggak berkembang di situ menurut Parkir. saya. Parkir di Oke. situ kan, terus habis itu nggak optimal. Nah, untuk bisa memutuskan berhenti bekerja dan kemudian full time trading, syaratnya yang pertama itu udah berapa lama konsisten mencetak untung dari trading yang hasilnya bisa memenuhi kebutuhan hidup. Kalau belum, ya nggak usah resign dulu, kerja dulu. Terus habis itu latih kemampuan tradingnya dan kumpulin modal untuk bisa tradingnya itu hasilnya mencapai apa yang kita hasilkan ketika bekerja. Kalau belum ya jangan gitu loh. Kalau misalkan modalnya baru 10 juta gitu, sorry to say. Mungkin kalau misalkan 10 juta, terus habis itu hasil tradingnya let's say 2%, 3%, konsisten tiap hari, berapa tuh 10 juta dari 2% dari 10 juta gitu dapatnya 2 juta tiap hari ya. Oh kalau 2 juta tiap hari mah udah konsisten tiap hari sampai sebulan mah udah cukup gitu kan. Konsisten 3 bulan, 4 bulan ternyata bisa konsisten kayak gitu terus dan resign nggak masalah karena udah cukup gitu kan. Tapi kalau misalkan nggak bisa, belum bisa, trading itu hasilnya ternyata sebulan dihitung-hitung masih kayak penghasilan sekarang 15 juta gitu kan. Hasilnya trading kayak masih 5 juta gitu. Nah, berarti masih belum bisa gitu. Jangan resign dulu. Ya kembangkan dulu modalnya untuk bisa nanti mencapai si keuntungan tradingnya itu sesuai sama gajinya. Dana darurat sih tetap 12 bulan kalau menurut saya biar 12 nggak terlalu idle duitnya. Buat apa dana daruratnya? Biar nanti kalau misalkan tiba-tiba ngomong, aduh gue capek trading ini lagi stres, gue pengen liburan dulu sebulan, ambil dari dana darurat dulu sebulan nggak masalah. Mau libur 3 bulan juga boleh gitu kan. Libur setahun juga masih bisa kalau dana daruratnya sampai setahun, cuman ya itu nantinya gitu pas balik trading apakah bisa kayak gitu lagi gitu kan. Pertama itu. Terus habis itu kedua, ketika kita memutuskan resign, benefit-benefit yang seperti kesehatan, segala macam, itu kan habis tuh. Nah, itu harus dipikirin dulu. Beli asuransi kesehatan yang cukup, beli apapun yang cukup gitu kan. Kalau misalkan emang belum beli gitu, ya jangan terus tiba-tiba resign gitu. Terus habis itu sakit gitu kan. Ya amit-amit ya, jangan sampai kejadian. Pas full time trading terus sakit ya sebulan, 2 bulan gitu kan. Dana darurat nggak cukup, terus habis itu nggak ada asuransi pula gitu. Duit modal tradingnya kemakan gitu, habis. Gitu sih. Yang di pikiran saya gitu sih. Tapi kalau misalkan mau ngumpulin sampai 24 bulan atau 36 bulan ya monggo gitu, nggak masalah. Tapi kalau saya sayang sih Mbak, duitnya di dana sayang. darurat Oke. segitu gede. Oke, jadi lebih baik ya tetap ya dana daruratnya tetap ada dan win rate-nya ya. Jadi kinerjanya harus konsisten Betul. dulu nih gitu kan. Ya win rate-nya harus besar, kinerjanya konsisten, jangan sampai ya bakar jembatan tadi kan, bakar jembatan tanpa persiapan, apalagi kan ada yang bakar jembatan nggak punya dana darurat, apalagi punya tabungan semuanya dilarikan ke trading itu sangat-sangat beresiko ya Mas ya.
betul, betul. Mas Dani, ini waktunya tinggal 9 menit lagi. Seru banget Namun nggak kerasa, Mbak. ngomongin Saya pikir fire-fire masih ini. setengah Jadi sembilan ini. menurut Mas Dani, uh, bahwa movement fire ini sebetulnya bagus gitu ya. Jadi menyadarkan bahwa anak muda tuh ayo gitu kan, ayo untuk segera mengumpulkan dana pensiun. Karena selagi muda tuh punya privilege waktu dibanding sama kita-kita yang udah berada di middle age gitu kan. Betul. Nah, tapi balik lagi kita harus step by step ya mencapai itu semua. Mungkin ada pesan terakhir nih buat teman-teman di 10 menit terakhir ini, Mas Dani. Oke. Kalau ada pertanyaan teman-teman boleh satu lagi nih. Ini saya mau gini dari datanya si Finder.com tadi itu, kalau dibandingkan nih Indonesia dengan negara lain gitu kan, kenapa gerakan FIRE ini bagus banget gitu? Data sebelumnya itu Indonesia dibanding Singapura, dibanding Hong Kong sama Thailand. Nah, Hong Kong sama Singapura usia pensiunnya tuh 65. Kita 55. Kita 10 tahun lebih cepat dibanding orang pensiun di Singapura dan Hong Kong. Mereka 65 tahun. Tapi orang-orang Singapura dan Hong Kong mulai mikirin tentang dana pensiun dan mulai nyiapin dana pensiun itu waktu umur 30. Ingat ya, kita lebih cepat pensiun 10 tahun gitu kan. Terus mereka nyiapin dana pensiun itu mulai umur 30. Di Indonesia, kita pensiun umur 55, tapi kita baru mulai mikirin umur 41. Nah, orang Singapura sama orang Hong Kong punya 35 tahun untuk nyiapin dana pensiun. Sementara orang Indonesia cuma punya 15 tahun nyiapin dana pensiun. Dibanding sama Thailand aja, Thailand itu usia pensiunnya 58 tahun. Mereka mulai mikirin tentang dana pensiun umur 35 tahun. Jadi ada sekitar berapa tuh? 23 tahun. Orang Thailand masih lebih lama nyiapin dana pensiunnya dibanding orang Indonesia. Nah, itulah kenapa banyak banget orang Indonesia kejebak di kondisi sandwich generation. I know, sandwich generation itu mungkin orang tua kita nyiapin dana pendidikan kita mati-matian. Tapi kemudian kita kejebak di kondisi sandwich generation. Kita ngomong dana pendidikan itu penting, yang sorry itu saya buat teman-teman yang bilang kalau dana pendidikan itu prioritas utama. Tapi kondisi kalian itu please jujur gitu ya. Kalau misalkan sekarang kalian ada di kondisi sandwich generation, teriak-teriak, aduh berat banget hidup gue harus ngidupin anak gue, nyiapin dana pendidikan anak gue, sementara gue harus support orang tua gue. Nah, pertanyaannya kalau misalkan bisa dikasih pilihan nih, kalian bisa memilih orang tua kalian itu nyiapin dana pendidikan yang bagus buat kalian, atau nyiapin dana pensiun yang cukup buat diri mereka gitu. Kalian pilih yang mana? Nah, ada yang menjawab di postingan saya lebih milih dana pendidikan buat saya, karena saya bisa nanti bekerja buat support mereka gitu kan. Tapi kalau boleh jujur banget sih, ya sebenarnya kalau dana pensiun mereka udah siap, saya lebih seneng sih, saya nggak harus mikirin mereka lagi nantinya, ngomong gitu loh. Jadi, please jujur sama diri sendiri, kalau sekarang kalian ngerasa berat nyiapin dana pensiun buat orang tua, ya jangan, bukan nyiapin dana pensiun buat orang tua. Kalau nggak sekarang ngerasa berat, support kehidupan orang tua gitu kan, ya jangan bikin anak kita nantinya ada di posisi yang sama seperti kita gitu. Itu aja sih yang pengen saya pesankan gitu. Dan dengan nyiapin dana pensiun sejak dini, teman-teman akan punya peluang lebih besar untuk bisa berhenti mengerjakan apa yang sekarang kalian kerjakan dan nggak suka gitu loh. Misalkan sekarang kerja di satu perusahaan gitu kan, terus gue benci banget pokoknya kerja di sini, aduh ampun deh gitu, misalkan kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian sudah menyiapkan dana pensiun dari sejak sekarang gitu kan, meskipun sebenci apapun, peluang untuk lebih cepat mengatakan, oke bos, gue nggak suka kerja di sini, gue keluar gitu, itu akan lebih besar dibanding kalian nyiapin dana pendidikan anak kalian mati-matian gitu. Itu sih. Betul. Terima kasih. Semangat banget. Istilahnya tuh kita menjadi punya opsi ya, dan option itu adalah privilege gitu untuk kita ya. Jadi kita punya opsi, dan opsi itu adalah suatu privilege. Kalau kita punya uangnya sedini mungkin, maksudnya tuh kita nyiapinnya sedini mungkin dan uangnya tuh udah ready, kita tuh punya opsi mau mengerjakan apapun, seperti sesuatu yang kita sukai tadi kan, nggak harus dituntut misalkan karena harus bayar cicilan, kita harus kerja karena harus nyiapin sekolah anak tadi kan yang prioritas tadi dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mencapai si independen tadi tuh, kita punya
opsi, dan opsi itu adalah suatu privilege teman-teman. Maksudnya itu nggak semua orang punya opsi yang tadi, yang enak Yes, tadi gitu betul. kan. Karena ada orang yang memang harus bekerja demi ya tadi misalkan ada cicilan kah dan lain sebagainya. Ya, Karena lucu ya, banyak orang tuh kayak beli mobil, mobil bagus dipakai kerja, terus kerja buat nyicil si mobilnya tersebut gitu kan. Jadinya ya lucu, kenapa nggak kita mobil yang udah biasa aja tapi kita nggak ngutang, yes, tapi kita punya opsi yang bisa mengerjakan apapun yang sesuai sama passion ataupun keinginan kita. betul, Aduh Mas Dani, betul. kayak gitu. Ini ada, iya banget, thank you Mas, kata Mbak Rida. Kayaknya Mbak Rida terinspirasi banget nih. Teman-teman, karena udah mau jam 9 dan besok Mas Dani juga harus balik kerja. Nggak apa-apa, satu pertanyaan lagi boleh kok. Kalau Oh, misalkan satu ada pertanyaan tadi lagi. dibilang satu Oke, pertanyaan tadi lagi. ada yang bilang obligasi itu masuknya SBN seperti ORI, sukukah, atau bisa obligasi dalam bentuk lain nih Mas Dani? Kalau yang Obligasi tadi itu dimaksud SBN, obligasi. yes, SBN termasuk, tapi ada juga obligasi swasta. Obligasi swasta itu biasanya ngasih kupon lebih tinggi, terus jangka waktunya 5 tahunan, cuma resikonya lebih gede dibanding obligasi pemerintah yang SBN. Surat berharga negara itu resikonya bisa dibilang hampir nol lah ya. Cuman kalau misalkan memang Hmm. pengen obligasi apa swasta, perusahaan yang nerbitin, bisa kita beli juga, tapi kita nggak bisa beli langsung. Paling bisa belinya itu lewat reksadana pendapatan tetap, reksadana obligasi. Nah, itu kita bisa cek. Kalau misalkan kita pengen return yang lebih agresif di reksadana pendapatan tetap, dan kita bisa pilih reksadana pendapatan tetap yang di dalamnya itu lebih banyak obligasi swasta dibanding obligasi pemerintah Hmm. gitu. Dan ada juga obligasi pemerintah yang kelipatan besar ya, imbal Ya, hasilnya kuponnya lebih tinggi ya, kayak FR gitu ya, bisa jadi opsi mungkin, karena kan uang dana pensiun pasti lebih dari 100 juta ya insya Allah gitu kan. ya, ya. Nah itu bisa ditempatin di opsi-opsi obligasi negara yang kelipatannya besar, karena ada juga yang ngasih 9%, cuma memang jangka waktunya lumayan Jangkauannya panjang dari panjang banget. 5%. Ya, betul, Kayak betul. gitu. Oke, nah teman-teman, nggak ada lagi pertanyaan karena Mas Daninya semangat banget nih ngasih bonus beberapa menit. Oke, kalau nggak ada, terima kasih banyak Mas Dani, diskusinya ini seru banget sih. Fire movement ini emang lagi hot-hotnya ya dibahas ya, kayaknya kan Ya, banyak banget orang yang udah change, aku pengen jadi content creator aja gitu, aku pengen jadi full time trader, bisa dari mana-mana gitu kan, ya, ya, ya. seperti itu jadinya. Tapi ya jangan tanpa persiapan juga, boleh kayak gitu tapi ya harus dibarengi sama persiapan tadi gitu, jangan sampai bakar jembatan sampai anak istri dilupain gitu kan, nggak di ya, atau enggak sampai juga lupa misalnya harus menyiapkan asuransi dan lain sebagainya, karena kadang kerja itu ya benefit yang nggak terhitung tadi yang kadang kita lupa Hmm. gitu untuk siapin ya, benefit sakit, transport dan lain sebagainya kayak gitu.